Prajurit perang wanita terbaik. Pasukan Muslim yang gagah berani tidak hanya terdiri dari kaum lelaki saja, tercatat ada perempuan yang ikut berperang bersama Rasulullah di zaman dahulu. Berperang dalam artian benar-benar membawa pedang dan berdampingan di antara pasukan yang lain guna mengalahkan musuh. Salah satunya adalah sosok dari seorang Ummu Umarah. Seorang wanita Ansor yang saking hebatnya bahkan Rasulullah sendiri mempertimbangkan beliau sebagai prajurit terbaik. Rasulullah memuji Ummu Umarah dengan kalimat, "Kedudukannya lebih baik daripada si Fulan dan si Fulan," yang dimaksud Fulan adalah lelaki-lelaki prajurit mukmin yang lain. Satu dari perempuan yang hadir pada malam Baiat Aqobah II. Ummu Umarah merupakan seorang tauladan bagi yang lain. Pasalnya, meskipun perempuan, namun beliau bisa dibilang veteran dalam perang. Ummu Umarah hadir dalam malam Baiat Aqobah II, yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib pada waktu tengah malam di mana mereka bersumpah setia kepada Rasulullah. Ummu Umarah pun turut hadir dalam perang Uhud, Hudaybiyah, Hunain, dan perang Yamamah. Aksi yang dilakukan Ummu Umarah dikisahkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabakat, dalam perang Uhud, tanggal 7 Syawal 3 Hijriyah. Saat itu pasukan Rasulullah yang hanya berjumlah 700 orang menghadapi 3.000 tentara kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pasukan Muslim hampir meraih kemenangan dan berhasil menyudutkan pasukan kafir Quraisy. Sayangnya, ada sebagian tentara Muslim yang silau akan harta rampasan perang dan mengabaikan perintah Rasulullah. Pasukan Quraisy pun menyerang balik pasukan Muslim. Dalam keadaan terjepit di Bukit Uhud, pasukan kafir mengutus Ibnu Kumayyah untuk membunuh Rasulullah. Sementara di kubu pasukan Muslimin, mereka mendirikan tenda-tenda di sekitar jalan perbukitan Uhud, tepatnya di Utwatul Wadi. Dengan gunung di belakang mereka, Rasulullah berdiskusi dan membagikan strategi untuk menahan pasukan kafir Quraisy yang datang. Rasulullah membagi pasukan pemanah dengan jumlah 50 pemanah jitu menjadi beberapa peleton dan ditempatkan di beberapa sudut yang strategis. Tujuannya adalah sebagai pembantu serangan pasukan berpedang. Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandan mereka. Rasulullah berpesan, "Lindungi kami dengan panah, agar musuh tidak menyerang kami dari belakang. Tetaplah berada di posisi kalian, baik ketika kami unggul ataupun terdesak, supaya kami tidak diserang dari arahmu." Ibnu Hisham. Sedangkan untuk pasukan berpedang, Rasulullah mengkomandokan untuk tidak menyerang terlebih dahulu tanpa aba-aba dari Rasulullah sendiri. Sehingga posisi bertahan mereka tidak berantakan. Ummu Umarah melindungi Rasulullah dalam perang. Saat peperangan berlangsung, pasukan Muslimin berhasil mengalahkan serangan pertama kafir Quraisy di tempat mereka bertahan. Mengetahui tentara kafir Quraisy menjatuhkan rampasan perang pedang, perisai del pasukan berpedang Muslimin pun mengambil rampasan perang itu agar bisa digunakan berperang mereka di lain hari. Namun sayangnya karena tidak mengindahkan pesan Rasulullah, pasukan pemanah yang ada di atas bukit turun untuk ikut memunguti rampasan perang tersebut. Melihat kesempatan ini, pasukan kafir Quraisy pun menyerang pasukan Muslimin dari belakang, melewati titik buta yang ditinggalkan para pemanah yang bergabung bersama pasukan berpedang. Pasukan Muslimin berlari tanpa tujuan saat mereka melihat serangan mendadak dari pasukan kafir Quraisy yang datang dari belakang. Banyak pasukan Muslimin yang dibantai. Sebagian yang lain lari tanpa arah untuk menghindar. Kala itu formasi pasukan Muslimin kacau. Ibnu Kumayyah yang berperan sebagai pasukan kafir Quraisy mendatangi Rasulullah dengan membawa pedangnya. Berniat membunuh Rasulullah, Ibnu Kumayyah menebas siapa saja yang menghalangi niatannya. Bahkan, Rasulullah yang kala itu menerima tekanan dari pasukan kafir Quraisy pun tetap terpojok.
Hingga tiba di mana Rasulullah mengalami luka dan hanya tinggal menunggu waktu Ibnu Kumayyah menghabisi beliau. Berdirilah di sana, sosok Ummu Umarah menghalangi jalan Ibnu Kumayyah untuk mencapai Rasulullah. Dia memegang sebilah pedang dan tanpa rasa takut menghadang Ibnu Kumayyah. Pertarungan Ummu Umarah dengan Ibnu Kumayyah petik terbalik. Ibnu Kumayyah yang melihat niatannya untuk membunuh Rasulullah dihalangi oleh seorang perempuan pun menjadi sangat murka. Dia tanpa ampun menyerang dengan membabi buta kepada Ummu Umarah, dengan sadis mengayunkan dan melayangkan pukulan agar wanita yang ada di depannya ini lenyap dari hadapannya. Meskipun menangkis dan menghindar dengan susah payah, tetap saja Ummu Umarah terpojok. Kekuatannya tidak ada apa-apanya dibanding Ibnu Kumayyah. Dengan menghiraukan luka di sekujur tubuhnya, Ummu Umarah tetap berdiri. Yang Ummu Umarah tahu kala itu hanyalah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada akhirnya, Ummu Umarah menjaga Rasulullah tetap hidup sampai pasukan muslimin bangkit dan menghindari kematian dari pertempuran tersebut. Disebut sebagai perisai Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa tubuh Ummu Umarah telah bersimbah darah. Namun meskipun demikian, Ummu Umarah nyatanya masih hidup untuk terus berperang di samping pasukan muslimin. Atas pengorbanan dan perjuangannya dalam perang tersebut sebagai perisai dan menjaga keselamatan Rasulullah. Rasulullah memuji Nusaybah dengan bersabda bahwa Ummu Umarah sejatinya lebih baik dari kebanyakan pasukan lelaki muslimin yang lain. Luka-luka yang dialami tidak dihiraukan. Darah yang bercucuran diabaikan. Yang Ummu Umarah tahu hanyalah melindungi kekasih Allah. Rasulullah berujar, ia tidak berpaling ke kanan atau ke kiri kecuali terus berperang demi aku. Petik 2. Melihat keberanian Ummu Umarah, pasukan muslim bangkit dan kembali melakukan perlawanan. Rasulullah dan Ummu Umarah selamat. Ummu Umarah mengalami setidaknya 20 luka, termasuk luka yang cukup parah di bagian lehernya. Saat Rasulullah mengunjunginya, Ummu Umarah tak mau membuat Rasulullah bersedih dan mengatakan pada Rasulullah bahwa kondisinya baik-baik saja, padahal darah masih merembes di balik hijabnya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Ya Umarah, apa yang engkau harapkan dari semua perjuanganmu ini?" Lalu Ummu Umarah menjawab, "Ya Rasulullah, hanya satu yang saya harapkan. Doakanlah saya menjadi tetanggamu di dalam surga." Rasulullah pun berdoa agar Allah menjadikan Ummu Umarah dan keluarganya untuk menjadi ahli surga. Dalam perang yang dikenal Perang Yamamah, Ummu Umarah wafat di tahun 13 Hijriah. Tekadnya membunuh nabi palsu, Musailamah diwujudkan oleh putranya yang lain, Abdullah. Semasa hidupnya, Ummu Umarah yang dijuluki Singa Merah karena keberanian dan ketangguhannya di medan perang, juga dikenal sebagai pembela hak-hak kaum muslimah. Dalam satu kesempatan seperti diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ummu Umarah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah aku lihat segala sesuatu melainkan diperuntukkan bagi laki-laki, dan setahuku kaum perempuan tidak disebutkan sama sekali?" Petik 2. Pertanyaan Ummu Umarah tersebut langsung dijawab oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Qs. Al-Ahzab 35. Ayat ini juga sebagai bukti bahwa Islam tidak pernah mendiskriminasi perempuan. Wanita pertama yang menjadi prajurit Rasulullah. Ummu Umarah merupakan sosok wanita pertama yang menjadi prajurit di samping Rasulullah.
Banyak sekali catatan-catatan sejarah yang mengkisahkan betapa hebat dan ganasnya beliau dalam memperjuangkan agama Allah. Bahkan setelah Rasulullah wafat, beliau masih setia ikut berperang. Diceritakan pula bahwa tangan beliau terpenggal dalam salah satu peperangan melawan kaum kafir. Demikianlah kisah Ummu Umarah yang berjuang membela Rasulullah. Hikayat di atas merupakan satu dari sebegitu banyak pengorbanan yang telah beliau lakukan. Tidak dipungkiri bahwasanya segala hal yang beliau lakukan adalah berdasar karena beliau mencintai Rasulullah dan sangat berjasa dalam memperjuangkan agama Islam. Demikian sedikit kisah dari Ummu Umarah, prajurit perang terbaik di zaman Rasulullah. Semoga dapat menjadi contoh dan refleksi diri agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik.